Sahabat yang dikasihi, mari kita renungkan firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Setiap perjalanan hidup kita merupakan pelajaran-pelajaran yang harus kita lalui. Namun ianya bergantung sepenuhnya kepada bagaimana cara kita akan menghadapinya. Apakah kita akan menerima pelajaran tersebut dengan hati yang terbuka, sama ada dengan cepat ataupun lambat, dan juga dengan nilai yang baik ataupun kurang baik. Ramai dari antara kita yang sering menerimanya dengan lambat dan selalunya dengan sikap yang mungkin kurang baik, seperti memberontak dan sengaja mencari kesalahan, sehingga nilai dan peringkat yang kita perolehi itu belum lagi dapat memuaskan hati kita. Kehidupan ini boleh diumpamakan sebagai sebuah sekolah kehidupan yang harus kita tempuhi. Kadang-kadang kita harus mengulangi sesuatu subjek ataupun mata pelajaran tersebut karena grade yang kita perolehi itu mungkin kurang baik, dan pengulangan semula itu amat perlu supaya kita diberikan peluang semula untuk mendapatkan grade yang lebih baik. Tetapi di atas semuanya, pengulangan mata pelajaran dan silibus tersebut akan menyebabkan kita lebih mendalami serta memahami pelajaran tersebut dengan lebih baik. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Apakah sepanjang kita mengharungi perjalanan hidup kita itu, kita sudah berasa bersiap sedia untuk dinaikkan ke kelas dan tingkatan berikutnya ataupun tidak? Oleh yang demikian, jika kita tidak dapat belajar sesuatu daripada setiap permasalahan yang kita hadapi, maka Tuhan akan terus membenarkan masalah yang serupa itu mungkin muncul kembali di dalam kehidupan kita. Ini akan membolehkan kita bertumbuh dengan lebih yakin dan dipersiapkan dalam segala aspek. Dalam aspek kerohanian pula, kita harus percaya bahwa Tuhan lebih memilih untuk mengeluarkan kita daripada zon selesa kita dan membenarkan iman kita untuk diuji. Dia lebih ingin melihat kita untuk bertumbuh agar kita lebih bersiap untuk naik kelas atau tingkatan, serta di penghujungnya akan memiliki sikap dan pribadi seperti Kristus. Dia akan membenarkan masalah dan kesukaran itu datang dalam segala kepelbagaian untuk menguji kehidupan kita. Tetapi pada akhirnya nanti, ianya akan membuatkan kita bertumbuh sesuai dengan kehendaknya. Namun demikian, kita juga harus sadar bahwa masalah-masalah yang kita hadapi mungkin juga disebabkan oleh kesalahan dan kecuaian kita secara pribadi, ataupun disebabkan oleh kelalaian orang lain. Walau apapun, Tuhan tetap memiliki rencana yang indah di atas hidup kita melalui segala bentuk permasalahan kita. Bahkan ketika kita melakukan pelbagai tindakan bodoh serta membuat keputusan yang sering memalukan diri kita sendiri, Tuhan itu tetap dapat menjadikan kesalahan dan kekurangan kita itu menjadi sesuatu yang lebih indah sesuai dengan rencananya. Walaupun ketika seseorang dengan sengaja telah melukai hati kita, Tuhan itu tetap dapat menjadikannya keindahan bagi hidup kita. Bahkan ketika si iblis merencanakan hal-hal yang jahat sekalipun di dalam hidup kita, Tuhan itu dapat menjadikan semuanya itu sebagai satu kebaikan dan keuntungan bagi kita. Ramai sekali watak-watak penting di dalam Alkitab yang telah pun melalui penderitaan, kesukaran, permasalahan, ujian dan tekanan yang lebih berat daripada kita. Namun kita telah melihat bagaimana Tuhan dengan setia
bekerja, dan akhirnya oleh karena iman mereka dan kesetiaan mereka berpegang kepada janjinya, maka mereka telah pun menerima berkat-berkat yang lebih daripada yang mereka terima sebelumnya. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab mengenai kisah perjalanan kehidupan Ayub, Yusuf, Daniel beserta sahabat-sahabatnya, Paulus, dan bahkan Yesus Kristus sendiri. Tuhan mahukan agar kita kekal setia kepadanya dan jangan sekali-kali melupakan kebaikannya. Maka setiap kali kita merasakan bahwa kehidupan kita dihimpit oleh pelbagai jenis ujian yang sepertinya tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak kita, maka percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang kita perlukan demi untuk kebaikan dan kesejahteraan kita. Janganlah kita sekali-kali menyalahkan Tuhan. Pandanglah kepada Yesus dan telitilah kehidupan yang telah dilaluinya, di mana Dia telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit untuk menyelamatkan kita umat yang berdosa ini. Janganlah dipersiakan segala pengorbanannya. Rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada masalah dan luka hati yang sedang kita alami dan rasakan. Tuhan pasti mempunyai rancangan dan rencana yang indah di atas hidup kita. Kita haruslah berusaha untuk melupakan segala luka hati yang bersifat sementara tersebut dan memandang lebih jauh ke hadapan, memandang kepada rencana Tuhan yang lebih sempurna dan kebaikan serta berkat luar biasa yang sudah Dia sediakan bagi kita setelah kita selesai melalui segala masalah dan kesukaran tersebut. Firman Tuhan berbicara dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekian saja untuk kali ini dan semoga kita bertemu lagi. Tuhan memberkati.